Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke channel aku, Ridi Ciami. So, di video kali ini aku mau memberitahukan kepada teman-teman seputaran informasi yang sekarang ini sedang beredar, bahwasanya di tahap ketiga itu banyak sekali dana bantuan yang cair double. Nah, pas saat cek mutasi itu ada 1,2 juta rupiahnya dua kali di ATM-nya. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini aku akan meluruskan tentang seputaran dana bantuan yang seperti ini, atau saat teman-teman ngecek mutasi muncul seperti ini. Namun sebelum itu, kita ke pembahasan. Alangkah baiknya teman-teman yang baru bergabung atau yang baru lihat channel ini, tekan tombol like, comment, and subscribe-nya, dan juga tekan tombol lonceng notifikasi. Dan jangan lupa juga untuk di-share ya. Kemudian bagi teman-teman yang mengalami masalah, silahkan komen di kolom komentar aku. Nanti kita bisa sharing jika ada kesempatan. Akan ngebahas beberapa poin-poin dari bantuan-bantuan sosial dari pemerintah, yaitu seperti PNM Mekar, Kartu Prakerja, kemudian UMKM, BLT, BST, dan bantuan-bantuan sosial lain bermanfaat lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Nah, di sini banyak sekali dari teman-teman dan juga banyak juga yang ngirim ke DM Instagram ya. Di sini ada tulisan DR, kemudian CR, dua buah CR. Kemudian di sini aku akan jelaskan cara baca ya teman-teman. Nah, di sini banyak sekali informasi yang simpang siur bahwasanya dia menerima di tahap kedua. Nah, di sini mereka mengira bahwasanya dia menerima lagi di tahap ketiga. Perlu teman-teman ketahui, di tahap ketiga itu untuk orang-orang yang belum pernah menerima dana bantuan 1,2 juta sebelumnya. Kemudian untuk para pendaftar baru yang saat ini akan diproses pendaftarannya. Nah, di sini untuk teman-teman ketahui ada CR di sini, transfer dari, kemudian di atasnya ada 1,2 juta rupiah. Nah, itu adalah saldo masuk yang diberikan oleh pemerintah untuk kita yang mendapatkan dana bantuan 1,2 juta rupiah tersebut. Nah, di sini ada total nilai 1,2 juta rupiah di CR. Kemudian di atasnya lagi ada lagi tulisan 1,2 juta rupiah atau 1.200.000. Nah, itu tulisannya DR. Nah, apakah yang dimaksud dengan DR ini? DR ini adalah dana bantuan yang sudah kita tarik ke rekening kita. Nah, bukan dana bantuan yang dimasukkan lagi oleh pemerintah, tidak. Itu tidak dana bantuan yang double. Namun, CR itu dana bantuan kemarin yang masuk, kemudian DR itu merupakan dana bantuan yang telah kita ambil atau yang telah kita tarik. Bagi teman-teman yang sudah dibuka blokirnya, kemudian narik uangnya, nah itu akan muncul di DR. Nah, sekian informasi dari ini. Bukan berarti teman-teman dapat untuk tahap ketiga, karena tahap ketiga akan dicairkan bagi yang belum pernah menerima dana bantuan tersebut. Kemudian di sini selain daripada PNM Mekar, di sini aku juga akan ngebahas tentang beberapa dana bantuan yang saat ini juga banyak sekali informasi yang sedang simpang siur. Nah, di sini teman-teman bisa baca. Bersiaplah semua KPM, semua dengan dibarengi doa agar semua bantuan bisa bermanfaat. Bahwa Menteri Sosial telah berkoordinasi dengan Menteri Perekonomian dan Menteri Keuangan menginstruksikan agar segera melakukan pencairan bantuannya pada hari ini untuk program sebagai berikut. Nah, sekarang kita akan baca apa saja program yang akan sedang dikoordinasi oleh Menteri Keuangan. Oke, di sini ada tulisan KPM PKH untuk dana sembakonya baik bulan Mei dan Juni sebesar 400.000 ke KKS peserta agar segera dicairkan dalam bentuk sembako di agen e-warung masing-masing. Nah, ini untuk KPM PKH itu akan untuk bulan Mei dan Juni itu akan dicairkan sebesar 400.000 di agen warung yang telah ditentukan. Kemudian selanjutnya nomor 2, KPM BPNT non PKH untuk sembako bulan Mei dan Juni ditambah dengan bantuan tambahan beras 10 kg agar segera masuk juga ke rekening KKS pesertanya agar bisa dibelanjakan ke agen e-warung masing-masing. Jadi di sini untuk sembako KPM BPNT non PKH itu untuk paket sembako bulan Mei dan Juni juga akan dicairkan dengan 10 kilo beras yang akan teman-teman ambil
di rekening KKS-nya dan bisa dibelanjakan ke agen e-warung terdekat yang teman-teman miliki. Nah, kemudian selanjutnya untuk KPM BST yang di daerahnya belum cair hingga kini, agar segera mencairkan dana bantuan lewat kantor pos setempat, awal Mei ini sudah supaya segera disalurkan. Bagi yang daerahnya udah cair ya sudah loh, karena BST hanya sampai di bulan April. Nah, di sini untuk PMBST di daerah teman-teman itu silahkan cek lewat kantor pos setempat untuk awal bulan Mei. Jadi di sini banyak sekali dari teman-teman yang satu sudah dapat, yang satu belum dapat. Nah, semua daerah itu tidak langsung dicairkan serentak ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman itu silahkan cek secara berkala, karena ada kalanya kita sudah cair, teman kita belum cair, itu bukan berarti tidak cair, namun masih dipending terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, untuk PKH tahap 2 yang belum cair dari Maret hingga April, yang namanya udah valid dan masuk di daftar SP2D termin ke-8 sebanyak 294.784 KPM se-Indonesia, agar bank penyalur segera mencairkan ke rekening KKS peserta, baik itu KPM lama maupun validasi baru. Nah, di sini untuk PKH tahap kedua yang belum cair di bulan Maret hingga April kemarin, itu namanya bagi yang sudah valid masuk daftar di SP2D termin ke-8 itu banyak banget, 294.784 KPM se-Indonesia. Jadi nggak usah teman-teman dulu aku udah nggak cair lagi. Bagi teman-teman yang termasuk dalam dan menerima PKH sebelumnya di tahap kedua, tahap ke-1 itu pasti teman-teman akan menerima lagi untuk tahap kedua. Untuk yang sembako, mohon dipahami terlebih dahulu ya teman-teman. Jika nantinya saat pencairan bisa bergelombang, tidak harus langsung masuk bersamaan saldonya. Contoh, bisa tanggal 6, disusul juga tanggal 10 cair lagi. Tolong ya dipahami, semua pencairan itu tergantung pihak bank, penyalur, dan agen e-warung. Dalam penyediaan bahan pokoknya, biasanya bank butuh waktu 1 minggu melakukan transferan dari tanggal pencairan pusat. Tetap sabar, tunggu dulu informasi dari pendamping masing-masing. Jadi teman-teman dituntut di sini hanya untuk sabar dan menunggu sebentar. Nah, di sini juga sudah dijelaskan, apakah PKH tahap ketiga dicairkan di bulan Mei? Jawabannya tidak ya teman-teman. Akan tetapi tetap dicairkan di bulan Juli 2021. Jika nantinya Kemensos melakukan percepatan pencairan, tentunya akan ada info lebih lanjut sesuai dengan SK Kemensos yang diturunkan. Nah, untuk saat ini tetap cairnya di bulan Juli 2021. Tidak ada percepatan dan juga tidak ada perlambatan, karena untuk bulan Mei dan Juli, Mei, Juni, Juli, April, Mei, Juni, dan Juli itu cairnya tetap di bulan Juli. Kemudian untuk UMKM kapan cairnya? UMKM cair untuk tahap ketiga adalah bulan Mei sampai dengan bulan Juni, dan dikhususkan untuk KPM yang baru yang mendaftar sampai akhir April kemarin. Kemudian yang lolos juga verifikasi dari pihak Kementerian Koperasi dan juga bank penyalur. Jadi di sini bukan untuk tahap kedua lagi, ini untuk tahap yang baru mendaftar dan yang belum pernah mendapatkan dana bantuan 1,2 juta sebelumnya. Kemudian untuk yang belum cair hingga kini PKH-nya, jawabannya bagi yang di data News DKD sedang proses maupun sudah salur tapi masih zonk, tanyakan ke pendamping saja, karena termin 8 suratnya pertanggal 28 April kemarin tentang SP2D-nya. Bagi yang belum ada di daftar SP2D termin ke-8, dimohon untuk tetap bersabar hingga final closing. Nanti termasuk KPM validasi baru. Sabar, jangan bertanya kapan cairnya terus kemana-mana, karena semua hasil butuh proses pendataan data yang masih dilakukan. Kemudian, apakah BPNT cair double Mei-Juni? Nah, jawabannya iya, tapi perlu kamu ketahui walaupun double belum tentu akan cair secara bersamaan. Bisa saja pencairan pertama disusul beberapa hari kemudian lagi. Juga bisa lagi double saat pencairan, tergantung bank penyalur dan penyedia di
agen e-warungnya. Tolong jangan panik dan heboh dulu jika nanti masuk saldonya bertahap. Yang pasti tetap terima double di bulan Mei. Dijadwalkan mulai tanggal 6 hingga 12 Mei 2021. Pusat melakukan pencairan. Kemudian, tanggal 5 Mei 2021, benarkah ada pencairan? Jawabannya bahwa tanggal tersebut adalah final closing, di mana tanggal itulah para pendamping menutup pemutakhiran data di daftar EPKH-nya. Sehingga yang terdapat di daftar EPKH pendampingnya itulah yang dijadikan pusat sebagai acuan untuk pencairan tahap selanjutnya. Oke, sekian dulu informasi buat teman-teman semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman memahami. Thank you for watching dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.